setiap kali kegiatan pasti aku gendong, karena Ainara nggak mungkin gendong, kita ada 3 anaknya. Itu pada mungkin proses sedikit cerita seperti mungkin pengalaman pada saat lanjut ini bareng Mbak Ainara satu jamaah ya. Mungkin ceritanya seperti apa sih, mungkin di sana tuh pengalamannya seperti apa, membimbingnya sebenarnya. Iya, Aku pengen aja. kalau pengalaman sama Kak Ainara waktu itu karena mungkin kalau aku sih pertama kali ya bawa guest star dan juga langsung bawa anak-anak 3 langsung gitu. Nah itu. Nah, jadi memang kemudian saat itu juga rombongan kita itu kebetulan 2 hotel, jadi 1 bus 2 hotel. Itu kan jarang terjadi, jadi harus bolak-balik ke antara 2 hotel tersebut, dan juga memang tampaknya harus punya perhatian khusus nih kepada anak-anaknya Kak Ainara. Jadi memang agak lebih effort, memang lebih capek juga, tapi sih seru dan memang memuaskan sih. Sekitar apa sih proses dengan anak-anak? Pagi tiga-tiganya datang semua. Sebenarnya sih kalau soal kedekatan sama anak-anak, memang aku dari dulu memang sering banget main sama ponakan-ponakan, anak tetangga. Memang sudah basicnya suka anak-anak juga begitu. Dan biasanya kalau bawa jemaah juga yang ada anak kecil, biasa memang dekat juga. Cuma kali ini mungkin karena setiap kali kegiatan pasti aku gendong, karena Ainara nggak mungkin gendong, kita ada 3 anaknya gitu kan. Dan memang posisinya nggak tahu kenapa mereka merasa nyaman banget dan merasa mungkin klop banget. Jadi apa-apa tuh minta ke aku dan nggak ragu-ragu gitu. Jadi kalau dibilang lebih dekatnya apa, ini kan kita kenal belum nyampe sebulan ya, tapi hampir tiap hari nyariin terus begitu. Pasti minta bikin video, kirim ke Om Hendra dong gitu. Kayak gitu nyariin. Dan kemarin di sini kan sempat ketemu juga dan happy-nya Masya Allah, tabarakallah. Saya pun happy juga sih sebenarnya. Tapi gimana Ustaz? Ini kali pertama ketemu kan, maksudnya pas 9 hari di sana saat ya? umroh ya? Saat umroh. Ini gimana? Sosoknya seperti apa sih? Kak Ainara Sempet ada mikir, waduh takut apa gitu, karena kan kali pertama bilang bahwa ini ya. Oh, artis gitu ya? Iya. Sebenarnya sih memang sudah dikasih briefing ya, maksudnya kita biasa coba senormal mungkin aja begitu nih. Nah, Kak Ainara juga yang aku lihat Masya Allah low profile, alhamdulillah begitu kan. Jadi memang tidak ada tantangan berarti sih kalau menurut aku begitu. Yang aku lihat pertama kali ketemu ketika jemput di bandara, memang Kak Ainara memang semua akan mengatakan memang anggun begitu kan ya. Kemudian juga ya itu tadi ketika kita sedang menjelaskan di bus atau di apa, itu diperhatikan banget sama Kak Ainara, sampai kadang-kadang bisa mengulangi perkataan kita tadi tentang cerita apa, beliau bisa mengulangi. Kalau ada yang beliau nggak paham dikit, beliau tanyakan gitu sih. Ya. Tapi gimana? Kayaknya sering ngajar anak-anak ngaji juga, jadi sebenarnya sih aku memang selalu diajarkan oleh coach aku dan orang-orang sekitar tuh selalu berusaha bermanfaat aja begitu. Jadi apapun yang aku bisa berikan, ya kadang-kadang kan namanya anak kecil begitu kan pasti ada poin-poin plus yang harus kita berikan, poin positif, apapun itu gitu, tentang agama, tentang mungkin realita, cara bermuamalah sama orang gitu ya. Nah itu kapanpun ada kesempatan untuk kita masukin, setelah senang, setelah kita bawa jalan-jalan, main gitu, memang dimasukin begitu. Kita juga ada bisa mungkin ada doa-doa apa yang bisa diajarkan, kita ajarkan supaya dia hafal begitu kan. Hadis apa yang bisa diajarkan begitu. Seperti itu sih. Ustaz, ini kan ada hal unik nih, seperti panggil ayah sama anak-anak. Ini seperti apa? Iya mungkin memang karena nyaman aja sih. Atau yang paling pertama mungkin karena beliau dengar dalam 1-2 hari pertama itu kita kalau manggil jemaah memang ayah bunda. Saya kebiasaan manggil jemaah ayah bunda, bukan bapak ibu ya. Mungkin ada beberapa yang bapak ibu, kalau saya ayah bunda. Nah mungkin di situ mungkin. Dan kita anak yang paling kecil yang memulai. Anak yang paling kecil mungkin ada anak paling kecil masih polos, random aja out of nowhere gitu. Tiba-tiba bilang panggil ayah gitu, ayah gendong, ayah gitu. Jadi karena mungkin merasakan kenyamanan, kalau versi Kak Ainara sih katanya seperti anak kecil bisa merasakan ketulusan gitu. Jadi memang kita kan ya kembali lagi mungkin kadang-kadang saya harus, apalagi saat di sana menjelaskan hadis, ayat, mungkin kita jadi orang pertama yang mengamalkan juga gitu. Kalau kepada anak orang yang lebih muda memang kita harus berkasih sayang. Mungkin saat itu mungkin aku seperti menunjukkan banget rasa sayang itu, mungkin bisa dirasakan sama dia, sehingga mungkin out of nowhere dipanggil ayah. Seperti apa guys? Awal-awal banget. Jadi bingung apa gimana gitu. Lumayan kaget sih, ya, lumayan kaget. Tapi karena anak-anak ya, bukan jamaah. benar. Jadi tapi
cuma sebatas langsung memaklumi aja, oh masih kecil begitu. Karena sebelumnya dekat sama jemaah-jemaah sebelumnya anak kecil itu paling jauh panggilnya ya abang, kakak, udah pasti begitu, belum pernah dipanggil ayah. Ini tiba-tiba random ayah. Dan kemudian posisinya saat itu memang lagi banyak teman-teman tim yang lain juga ya pada diketawain lah, heboh gitu, ini panggil ayah nih gitu. Seperti itulah. Jadi sempat awkward juga. Iya, awkward. Sosok Mbak Inara di mata Kosa gimana? Baiknya selain mungkin ya kalau kita kritik subhanallah gitu kan, yang baiknya itu. Ya baik, kuat, terus memang selalu mengusahakan yang terbaik apapun yang dilakukan sih aku lihat. Sebenarnya aku belum bisa bicara banyak ya karena belum nyampe sebulan gitu ya. Tapi yang paling penting ya menginspirasi dan memang selalu mau yang terbaik lah untuk beliau dan orang-orang yang beliau cintai, terutama anak beliau. Jadi rutin nggak sih ngaji anak-anak? Kebetulan memang saya kalau udah balik Madinah tuh memang hampir nggak ada waktu kosong sama sekali begitu. Jadi ketika ada waktu video call, kadang-kadang beliau sudah minta, ini kayaknya lagi sakit katanya kangen om ayah begitu. Dia pengen di video call, kadang udah janji, kadang nggak bisa juga karena ada kegiatan bimbing jemaah di sana begitu. Jadi masih sesempatnya aja sih. Nggak tahu ke depannya gimana. Berarti jarang di sini. Jarang di sana terus. Jarang di Indonesia sih. Nggak tahu ke depannya gimana ya. Kalau memang yang terbaik di sini nggak tahu. Tapi kalau sementara memang lamanya di sana. Paling pulang ke Indonesia tahun ini 2024 baru 3 kali sih. Ya, 3 kali. Yang pertama sekitar 2,5 bulan. Yang kedua bulan lalu cuma sekitar 3 hari. Sekarang ini 5 hari doang gitu. Besok ini rencana balik besok. Balik lagi. Iya. Tapi anak-anak rutin. Iya. Kalau gitu. Lalu memberikan hal positif terus ya. Memberikan hal positif sih. Oke, sip. Oke, ada tambah lagi? Oke, cukup. Terima kasih.